Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Biarkan kita percaya kepada dan pilih yang terbaik dan kau akan diselamatkan. Dan semoga malam ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Atau kita mau sedang istirahat malam ini, kiranya Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera daripada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk terus mengerti segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dari pasal 10 ayat 34 dan sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Allah. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Haleluya. Karena dikatakan di situ Tuhan dari semua orang. Tema kita adalah kabar baik dari Yesus Kristus bagi setiap orang. Jadi kabar baik itu, good news itu, dari yang datang dari Tuhan Yesus itu diberikan bagi semua orang. Karena dikatakan, Alkitab mengatakan dengan jelas, yang pertama, Allah tidak membeda-bedakan orang. Dia tidak lihat saya berjenggot atau kamu tidak berjenggot, sunnah atau tidak sunnah, berkumis atau tidak berkumis, warna kulit putih atau hitam, dari suku bangsa manapun. Allah tidak membeda-bedakan orang, baik Yahudi, Yunani, siapapun kita, ya, siapapun kita. Allah tidak membeda-bedakan. Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah iman kita. Apakah sungguh-sungguh atau ketaatan kita kepada Dia, apakah sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Cornelius. Ketaatannya sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dan dia orang yang menjaga hatinya dalam kesucian, dalam iman yang sungguh. Wow. Dan itu sebabnya Allah memberikan penilaian yang begitu luar biasa, dan sampai pada akhirnya melalui ilham yang diberikan kepada Petrus, dia berkata bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Kalau tadinya mungkin ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ya, orang Yunani tidak boleh bersatu dalam ibadah dengan orang Yahudi atau dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau mereka betul-betul tidak ada lagi perbedaan, karena Allah tidak membeda-bedakan orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, kata firman Allah, setiap orang yang takut akan Tuhan berkenan kepadanya. Itulah ya, kabar baik itu atau Injil itu, yang Injil dari Yesus Kristus itu adalah bagi setiap orang. Jadi ya, setiap orang yang takut akan Tuhan berkenan kepadanya. Jadi takut akan Tuhan itu bukan berarti kita begitu bagaimana ya, apa mengerikan gitu kan. Takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kasih kita kepada Tuhan yang disertai dengan kehormatan yang tinggi kepada Tuhan. Bukan seperti takut kepada ancaman begitu, bukan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah berkenan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau Cornelius dia takut akan Tuhan, makanya dia berkenan kepada Allah.
Dan Allah berkenan juga menyampaikan sesuatu melalui malaikatnya. Dan itu diatur begitu rupa perjumpaan antara malaikat dan Petrus yang lagi berdoa juga ditemui oleh malaikat. Dan ketika dia lagi bingung, lagi bertanya-tanya, ada apa arti sebenarnya ini, karena aku tidak pernah makan yang haram-haram. Dan dia katakan dengan jelas bahwa aku tidak pernah memakan seperti itu. Dan Alkitab katakan sudah jangan jelas 3 kali Tuhan katakan apa yang dikatakan halal bagi Tuhan, jangan kau katakan haram. Wow. Jadi kita tahu bahwa orang yang di luar Yahudi itu tidak boleh mendapatkan kasih rahmat. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu, bagaimana Tuhan itu tidak membeda-bedakan wajah, tidak membeda-bedakan siapapun. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, ia berkenan. Yang ketiga dikatakan setiap orang melakukan atau mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, dari pembacaan tadi kita bisa melihat dari Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36 itu. Ini ayat yang 35, 32, poin 2 dan 4 itu. Poin 2 dan 3 itu. Jadi orang yang mengamalkan, bukan orang yang hanya berkata-kata, ya. Setan itu takut kepada Allah, tapi dia tidak pernah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dia justru melawan Tuhan. Ya. Tapi ini Cornelius takut kepada Tuhan, tapi dia mengamalkan kebenaran-kebenaran itu. Dan Tuhan mengatakan siapapun yang mengamalkan kebenaran-kebenaran itu, Tuhan berkenan kepada dia. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita tidak ada tipu daya di situ. Tidak ada manipulasi di situ, tidak ada korupsi di situ, tidak ada hujat menghujat di situ, tidak ada ketidakjujuran di situ, tidak ada hal-hal perbantahan di situ yang mengakibatkan kita terputus dari Tuhan. Nggak ada. Dalam kebenaran itu kita melakukan kehendak Allah. Dalam kebenaran itu kita menikmati sejahtera Tuhan. Dalam kebenaran itu kita menerima kasih Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, dan sekaligus kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dan yang terakhir kata firman Allah. Yang terakhir, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Jadi sebagaimana ayat 36 yang kita baca tadi, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi semua orang, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang ada mengatakan itu bukan Tuhan, biarkan saja. Tapi Yesus sudah melalui firman-Nya mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Kau tidak percaya atau tidak percaya, kalau engkau percaya engkau mendapat kehidupan kekal, tapi kalau enggak percaya, satu kali tangisan, jeritan yang memilukan dan hukuman kekal akan menimpa orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya enggak fair dong. Kalau kita baca Wahyu, bagaimana Wahyu katakan bahwa dia membuka kitab kehidupan. Tidak ada satu yang memiliki kitab kehidupan. Siapapun, Allah manapun, tidak ada yang memiliki kitab kehidupan terkecuali oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa mereka bukan dihakimi menurut firman Allah yang kita punya ini, bukan. Mereka dihakimi bukan orang-orang yang supaya jangan katakan begini, enggak ada dong, kami dihakimi menurut firman Allah. Alkitab enggak, tidak. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa mereka dihakimi menurut kitab mereka. Tentu tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kitab-kitab itu secara sempurna. Karena Allah itu sempurna. Tidak ada orang yang bisa hidup dalam kekudusan sebagaimana yang diharapkan. Karena apa?
Tidak ada orang yang suci. Apa bedanya dengan kita? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita melakukan perbuatan baik sebagai rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, bukan dalam rangka menyogok Tuhan. Kalau saya banyak berbuat baik, ditimbang perbuatan amal saya, lalu saya akan, kalau sudah beratan, dia akan masuk surga. Enggak. Bagaimana orang miskin? Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, Dia Tuhan bagi semua orang. Coba di mana ada berkata, akulah Tuhan bagi semua orang? Tidak. Bahkan ada yang Allah yang menyesatkan. Allah kita itu nggak pernah menyesatkan orang. Allah kita itu tidak pernah mengajak kita masuk neraka. Pasti. Kenapa? Keselamatan dari Dia itu pasti. Nggak ada coba-coba. Itu sebabnya Dia berkata, Tuhan atas semua orang. Dan biarkan kita menikmati kebaikan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya orang yang tadinya tidak mendapatkan rahmat, Cornelius mendapatkan rahmat sekalipun dia bukan orang percaya, bukan orang Kristen, tetapi Tuhan berkenan kepadanya. Jadi siapapun orang-orang yang melakukan seperti Cornelius akan mendapat lawatan. Dan Allah sudah menegarkan dan melalui yang kita kabar baik dari Tuhan Yesus ini, bahwa kabar baik itu, Injil itu bukan hanya untuk orang percaya, tapi bagi semua orang. Karena Tuhan yang menjadikannya, karena itu adalah firman Allah, dan Dia penuh cinta kasih kepada siapapun. Dia tidak ingin kematian orang berdosa, tetapi Dia ingin pembalikan orang berdosa itu dan masuk dalam anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita adalah orang-orang yang betul-betul hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, dan akibat dari perbuatan yang kita lakukan, kita memperoleh perlindungan, pertolongan selalu datang dari Dia dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan biarkan kami terus berada di dalam jalur Tuhan. Kami yakin begitu hebatnya Engkau, pengajaran begitu luar biasa. Engkau tidak mengandung wajah, dan Engkau juga tidak, Tuhan, setiap orang yang takut akan Tuhan berkenan kepadamu, setiap orang yang melakukan kebenaran berkenan kepadamu, karena Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang yang memberikan damai itu. Terima kasih. Kami bersyukur kalau Engkau sakit, nyatakan kepada Tuhan apapun sakit penyakitmu, dan percayalah bahwa Tuhan mampu hadir malam ini kepadamu jika engkau beriman, dan Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kita bersama-sama dan engkau mau percaya kepada Dia, Tuhan mampu menolong engkau. Dan mari taruh tangan kirimu di tempat yang sakit, dan tangan kanan mengarah kepada Dia. Tuhan Yesus lihat tangan yang diangkat kepadamu, dan salah satu tangan mereka menumpangkan kepada yang sakit, dimanapun, atau di rumah sakit, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan. Dan Engkau hadir kepada mereka, karena kami yakin Engkau tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus kami melakukan bagian kami, yaitu memerintahkan segala sakit, penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, dan Engkau bagian menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit yang mereka derita, setan yang menguasai mereka, aku perintahkan keluar. Dan oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh dalam pertolongan Tuhan, dan kebaikan Tuhan hadir mereka dalam hidup mereka. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau menghadapi masalah hidup yang berat, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Angkat kedua tanganmu kalau Engkau mau memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, genggam tangan mereka selalu, agar mereka tetap kuat dalam menghadapi persoalan hidup mereka, dan mereka mendapatkan pertolongan karena mereka mengandalkan Engkau. Terima kasih buat kebaikan dan pertolongan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui akal itu akan terus memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap.